Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumiddin amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah semoga sehat ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Semua alhamdulillah mengingatkan saya dan kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah banyak yang merasa banyak syukur ya tetap saja nikmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih banyak ya daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak-banyak syukur kita masih jauh lebih banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Salam dan salam mudah-mudahan dan senantiasa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita niatkan, saya mengingatkan diri saya sendiri di sini, ya, agar amal kita yang tidak seberapa ini membuahkan sesuatu yang sangat agung di dunia dan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mari Bapak Ibu semuanya kita murnikan niat kita luruskan niat kita duduk di sini semata ya dalam rangka menggapai ridho dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka berusaha untuk mencintai kalamullah al-azim al-karim, mencintai Al-Quran Al-Karim, ya, juga dalam rangka mari kita niati menyambung ukhuwah ya persaudaraan di antara kita semuanya. Baik, semoga amal kita yang tidak seberapa ini dilimpahkan faidah, manfaat dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Mbak Zulfana yang sudah menghantarkan acara kita. Insya Allah mendampingi sampai selesai ya Mbak Zulfa ya. Juga Mbak Rashidah yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga menambah khusyuknya kita, menambah ta'zimnya kita kepada Al-Quran dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah, izin men-share. Apakah sudah nampak? Sudah Ustazah, Sudah ya. sudah terlihat. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya ibu-ibu kita sudah menyelesaikan terakhir surat apa ya? Terakhir surah Yasin. Yasin ya. Beberapa kali pertemuan, Masya Allah, ibu-ibu telah melaluinya dengan penuh kesabaran. Beberapa kali pertemuan, puluhan kali pertemuan ya. Sebelumnya Ar-Rahman, sebelumnya Al-Waqi'ah, ya, dan surah-surah yang lain yang semuanya semoga menjadi bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kepada Al-Quran Al-Karim, sehingga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Nah, kali ini ya, semoga ibu-ibu juga setuju. Saya mengusulkan untuk kita pelajari, ya. Mari kita lihat, kita pelajari, ya, kita tadabburi surah yang sangat agung dan memang semuanya surah agung, ya. Namun ada beberapa pertimbangan ini kita dahulukan. Apa pertimbangannya? Nanti diantaranya adalah kandungannya, gitu. Apa kandungannya? Insya Allah sebentar lagi akan kita kaji, gitu ya. Baik.
Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Mbak Rasida dan Mbak Rasida juga sudah mengawalinya ya, membacanya beberapa ayat di awal surah Al-Hujurat. Baik, surah Al-Hujurat. Baik, ya. Selama ini eh, ibu-ibu, kakak-kakak semuanya, insya Allah sudah sangat akrab ya dengan surah Al-Hujurat. Ya, mari kita kenal dari yang paling luar ya, baru nanti ke dalam-dalam. Ibaratnya kita ingin kenal orangnya, kita tatap muka dulu, baru nanti kita kenal sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Ibaratkan kita mengenal rumah, kita kenal dulu luarnya, nanti pelan-pelan masuk ke dalam. Ya, nubdzah. Para mufasir kadang mengistilahkan nubdzah min surah Al-Hujurat. Ya. Ya, kita kenalan dulu ya, agar kita menjadi sahabat beliau, sahabat Al-Quran. Al-Hujurat selama bukan berarti belum kenal ya, ibu-ibu ya. Saya yakin sudah banyak kenal, namun ayo kita kenal lebih jauh. Al-Hujurat ya, artinya kamar-kamar. Ini bentuk plural, ibu-ibu. Bentuk plural, jamak. Nah, singularnya apa? Hujroh, gitu ya. Hujroh, yang artinya kalau hujroh kamar satu, satu kamar. Nah, di sini menggunakan plural, jamak, hujurat, nah, yaitu kamar-kamar. Ya, apa yang dimaksud kamar-kamar? Nanti kita lihat di ayat berikutnya, di ayat pertama ya, di ayat kedua. Jumlah ayatnya 18 ya. Ini termasuk ayat sedang apa ayat pendek ayat atau ayat panjang ya di kita ya. Ya kalau untuk sholat mungkin kita menganggap ini surat panjang sehingga nggak tahu ya ada yang sudah terbiasa membaca surah Al-Hujurat dalam sholat atau tidak gitu ya. Golongan ayatnya dalam Madaniyah dan urutan surah yang ke-49 ya. Kalau juznya, juz berapa Ibu-ibu? Juz 26 ya. Baik. Nah, sekarang lanjut ya, penamaan surah. Ya, kenapa disebut surah Al-Hujurat? Sumiyat suratul Hujurat. Ini saya ambilkan dari tafsir Al-Munir. Sumiyat suratul Hujurat disebut surah Al-Hujurat. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala dzakara fiha. Allah menyebut di dalamnya ta'dib ajlafil Arab alladzina yunaduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Ya, disebut surah Al-Hujurat karena ya, lianna Allah dzakara fiha. Allah menyebut atau menjelaskan di dalamnya tentang perilaku sebuah bangsa ya dalam hal ini disebut oleh para mufassir karena memang turunnya Al-Qur'an di eh, di awal saat itu adalah ya di Arab ya maka disebut ajlaful Arab ya. Kenapa mereka alladzina yunaduna Rasulullah, sekelompok mereka yang mereka sebut ajlaf ya, orang-orang kampungnya yang mungkin kurang ada informasi tentang adab gitu ya. Heeh. Nah, mereka ya datang kepada Rasulullah SAW dan memanggil-manggil Rasulullah. Memanggil-manggilnya di mana? Miwarail hujurat. Mereka memanggil-manggil ya di balik kamar-kamar para istri beliau. Ya. Kita tahu kenapa kok jamak? Ya karena istri beliau tidak hanya satu. Ya. Nah, setiap kamarnya, setiap istri ada satu kamar. Itu diistilahkan kamar ya. Kalau sekarang rumah. Ya. Kalau sekarang ya kita sebut rumah lah ya. Kalau saat itu disebut kamar karena memang khusus untuk setiap istri. Nah, mereka memanggil, ya, jadi belum masuk rumah ibu-ibu. Ya, dari balik kamar-kamar para istri, beliau mereka memanggil Rasulullah SAW, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, yang seperti itu, ya, menjadi perhatian serius Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Kenapa? Kurang bagus lah memanggil Rasulullah SAW dari jauh di balik kamar, ya. Maka ya, Allah menurunkan ayat ini. Tidak boleh dilakukan man'an min ida'in nabi. Agar tidak melakukannya lagi.
Apa? Agar supaya tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus wa tauqiran li hurmati buyuti azwajih dan sekaligus juga untuk menghormati ya kamar-kamar atau rumah-rumah istri beliau. Itu ya. Kenapa surat ini disebut surah Al-Hujurat ya. Hujurat adalah kamar-kamar atau rumah-rumah para rumah-rumah istri para istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Ya, karena ada sekelompok orang yang kurang tahu tentang adab memanggil-manggil Rasulullah dari jauh di balik kamar. Ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, kayak gitu Allah nggak berkenan. Rasul juga nggak berkenan. Gitu. Ya, baik. Nah, makanya ibu yang dirahmati oleh Allah. Nih kita lihat. Ada nama lain surah dari surah ini. Kalau tadi kita sebut apa? Atau disebut apa? Surah Al-Hujurat. Ternyata ya ketika kita melihat penamaannya saja ya maka sudah kebayang ya isinya apa. Nah ternyata benar juga nih waktu sama aydan suratul akhlaq wal adab, ternyata disebut juga surah ini adalah surah akhlak dan surah adab ya, surat akhlak dan surah adab. Nah dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berarti nampak jelas betapa akhlak ya, adalah bagian penting dalam iman seseorang. Ya. Selain bagian penting, malah akhlak adalah tidak bisa dipisahkan dari iman. Dan juga jika iman kita pengen menjadi iman yang baik, maka ya, salah satu di antara syaratnya adalah ya, kita harus memperhatikan dan memperbaiki akhlak kita. Nah, gitu ya. Jadi nggak bisa bilang, yang penting aku sholat, yang penting aku iman, yang penting aku khusyuk sholat, ya, sedekah dan lain sebagainya. Nah, imanku bagus, amalku bagus, ya. Ternyata lisannya sering menyakiti, tindakannya sering menyakiti, lisannya sering menyinggung orang. Nah, ternyata ini bukan ya, ajaran Allah dan Rasulnya, dan ternyata itu menjadi ya, pengotor iman seseorang. Ya. Baik. Sekarang apa sih tema besar dari surah ini? Baik. Tema besar surat ini, Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ternyata erat sekali antara hubungan antara iman, akhlak dan ya, peradaban bangsa atau pembangunan masyarakat, pembangunan umat. Nah, tema besar surat ini adalah ya, iman dan akhlak ya, ternyata adalah sumber utama dan yang paling asasi saat seseorang atau sebuah bangsa atau sebuah umat ingin membangun peradaban bangsanya, ingin memperbaiki masyarakatnya, ya. Kalau tingkat RW ya ingin membina warganya. Ya. Pertama adalah iman dan akhlak. Baik. Nah, sekarang itu tema besarnya ya, Ibu-ibu. Nah, sekarang rincian kandungannya seperti apa? Mashtamalat alaihi surah. Apa saja kandungan atau poin-poin penting dalam surah ini? Ya. Mashtamalat alaihi surah, kandungan utama surat ini. Maudhu' hadis surah kasabiqotiha, tadi sudah saya terjemahkan atau saya tuliskan tadi ya, tema besarnya.
akan tata'allaq bi tanzimil mujtama' al-islami. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan bagaimana mengatur mujtama' yang islami, ya, atas dasar tarbiyah, atas dasar akhlak tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta innaha sumiyat suratul akhlak fayami fil amri bimakarimil akhlak wa riayatil adab. Ya. Nah, nanti di dalamnya kita lihat ada adab itu ada dua kategori, ada yang khas, ada yang am, ada khusus, ada yang umum, gitu. Ya. Faqad arsyadat ila adabil mujtama' islami wa kaifiyatu tanzimihi wa arsyadat bi makarimil akhlaq wa fadailu amal. Petunjuk tentang adab bermasyarakat, ya, dan juga penerapannya serta tentang akhlak dan amal-amal yang mulia. Ya. Nah, ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para mufasir menyebutkan ini sekali lagi saya ambil dari di antaranya tafsir Qurtubi dan tafsir Munir. Pokok-pokok adab yang Allah sebutkan, yang Allah ajarkan kepada kita sebelum ini ada 5, Mbak Ibu. Ya, pertama adalah taatullah wa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini makanya ini menjadi pokok dan asasi. Ya. Walaupun orang beradab, berakhlak, lembut, halus, tapi kalau nggak ada iman kepada Allah dan Rasulnya, maka semuanya akan sirna. Nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya baik di sisi manusia. Ya. Hanya baik di sisi teman, hanya baik di sisi tangga dan sebagainya. Jika tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, ta'zim sya'ni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Iya, karena di dalamnya nanti ada adab-adab, ya, saat berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena kedudukan beliau yang sangat agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan dong panggil-panggil Rasul dari jauh, gitu. Ya, itu di antaranya. Ketiga, watasabut minal akhbar al-mangkulah. Ya, tasabut tabayun. Ya. Kalau ada kabar, nah ini sekarang ya Mbak Ibu, ada yang share ya, kalau sekarang ya, ada yang share, ada berita, ya. Maka di antara tuntunan di sini yang Allah ajarkan di sini, ya, maka perlu dicek dulu, bener nggak itu berita? Ya. Bener nggak itu berita? Dicek dulu. Sekarang juga sudah ada alatnya, ada fasilitasnya, ya, hoax atau enggak dan sebagainya. Nah, ada tuntunannya. Nah, yang Allah sebutkan nanti di surah ini. Yang berikut adalah tahrim as-sukhriyah binas. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti kita akan lihat betapa ajaran Islam kita ini sangat indah terkait dengan wabil khusus terkait dengan adab di tengah-tengah masyarakat. Larangan menghina sesama, ya. Larang tahrimus sukhriyah, merendahkan, menghina, ya, sesama manusia. Wa tahrimut tajassus wal ghibah wa su'udzon. Larangan tajassus. Tajassus pernah dengar, Mbak Ibu? Tajassus itu apa? Tajassus itu mata-matai. Apa sekarang ya? Ya, ya, tajassus itu memata-matai, ya, memata-matai orang atau memata-matai teman, ya. Terus apa lagi yang dilarang? Ghibah. Orang Jawa bilang ngerasani gitu ya. Atau gosip. Nah, termasuk juga yang dilarang, yang jelas dilarang di ayat ini, nanti insya Allah kita akan belajar suudzon. Ya, suudzon, berprasangka jelek terhadap orang lain. Ya, ini di antara pokok-pokok adab yang Allah ajarkan di sini, ya, yang nanti insya Allah kita akan lihat ayatnya satu persatu. Baik, next. Pokok-pokok kandungan dalam surah ini apa saja? Pertama adalah taatullah ta'ala wa rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'addub fi khitabin nabi sallallahu alaihi wasallam minal ayah al-ula ilal ayah khamisah. Ya, ini poin pertama nih, subbab pertama ya, Mbak Ibu. Kalau tadi tema besarnya tentang bagaimana seorang membangun atau sebuah kaum, ya. Jika ingin membangun bangsanya, masyarakatnya, warganya, maka yang Allah ajarkan di sini adalah bangunlah, ya, keimanan dulu dan bangunlah akhlak dan adabnya. Ya, sebelum kalian bangun ekonomi, sebelum kalian bangun keamanan,
sebelum kalian bangun bla 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 dan seterusnya. Maka kuatkan ya iman dan akhlak. Baik, ini yang pertama. Yang kedua nanti nyambung di ayat 6 dan sampai ayat 8 wujub tasabut minal akhbar ya. Keharusan untuk mengecek kebenaran sebuah berita. Nah, terus lanjut 9 10 nanti wasailu fadil munazaat ad-dakhilah hukmul bughad. Nih ya. Cara menyelesaikan pertikaian ya. Nah, misalnya ada warga jika ribut warganya gimana atau ada warga yang menentang ya. Demo dan sebagainya. Nah, ada di sini nanti ya secara umum Allah berikan arahan. Dan yang keempat, adabul mukmin ma'al mukmin wa ma'an nasi kafah. Ada mukmin terhadap mukmin dan adab mukmin terhadap manusia umumnya. Ada mukmin dengan mukmin, ya ma'al mukmin wan nasi kafah. Baik. Jadi adab terhadap mukmin dan adab terhadap non mukmin begitu. Dan kelima terakhir di surah ini Allah jelaskan usulul iman as-sahih. Ya, iman yang sahih itu yang kayak apa? Itu dari ayat 14 sampai 18. Baik, ini ibaratnya gini, Mbak Bu, peta gitu ya, mind map gitu ya. Mm-mm. Mind map atau peta dari isi surah Al-Hujurat. Ya. Ini isinya, ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 18. Baik. Nah, nah berikut Mbak Ibu, ya, ini luar biasa ya para ulama dulu tuh sampai melihat lebih detil lagi Mbak Ibu ya. Dilihat itu surah ya ayyuhalladzina amanu berapa kali dan lain sebagainya dilihat oleh para ulama ya. Ini saya tampilkan di sini. Takarrara qaulullahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Saking senangnya mereka terhadap ayat Al-Qur'an gitu ya. Ya, nah, kalau kita kadang baca saja belum tentu berapa kali sebulan ya. Maksudnya ayat ini. Kalau baca Al-Qur'an tiap hari insya Allah ya. Nah, ini sampai dilihat ditetilin ya ayyuhalladzina amanu berapa kali kata Allah berapa kali. Ini dijelasin di sini ya. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yakni qaulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fi hadis surah khamsu marrat diulang 5 kali. Ya, wa dzalika li rabatil haqa'iq at-tasyri'iyyah wal akhlaqiyah. Yang 5 kali ini ya karena saking pentingnya dikaitkan dengan ya karena saking pentingnya urusan syariat dan urusan akhlak begitu penting ya maka Allah selalu panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu ya sebagai panggilan panggilan kesayangan, panggilan pengakuan dari Allah kepada orang-orang beriman untuk memperhatikan ayat ini, untuk memperhatikan perintah ini. Baik. Ya. Kemudian, takarrar al-hadits as-sharih anit taqwa. Nah, kata takwa, dilihat lagi para ulama. Ya. Disebut berapa kali nih dalam surat ini? Ya. Disebut khamsa marrat, disebut 5 kali. Salat marrat fi qoulihi ta'ala ittaqullah. Ya. 5 kali di mana saja disebut di sini. Yang 3 kali disebutkan dalam kata ittaqullah wa marra biqoulihi imtahanallahu qulubahum littaqwa. Yang 1 kali disebut imtahanallahu qulubahum littaqwa. Ya. Yang lain lagi disebut ini indallahi atqakum sama-sama artinya takwa. Nah, kenapa kok sampai diulang-ulang kayak gitu? Ya, ulama meneliti lagi. Nah, walidzalika dalalatuhu al-adidah allati hiya min ahammiha anna taqwa ya ruhul iman. Nah, kenapa kok sampai diulang-ulang sebanyak itu? Nah, ulama menjelaskan, iya, diulang-ulang sebanyak itu karena takwa adalah ruhnya iman. Ruhnya iman adalah takwa. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan iman juga adalah huwa bidayatu tahakkuk biha. Wa annal karamata indallahi ta'ala la tanalu illa bittaqwa. Ya. Orang nggak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada iman dan takwa. Nah, wa annal karamata indallahi ta'ala, kemuliaan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat kemuliaan ya kecuali dengan takwa. Begitu. Baik. Nah, ini lagi, Bapak Ibu ya. Diteliti lagi sama ulama. Dzakara ma takarrara min asma'illahi ta'ala bi sifatih ya, wa bayani ma fihi min dalalat. Takarrara ismullah azza wa jalla wa ala 25 marrah. Nama Allah disebutkan dalam surat ini sebanyak 25 kali. Ya. Masya Allah. Begitu cintanya para ulama terhadap ayat-ayat Allah.
takarrara ismullahi al-alim, kata sifat Allah yang alim disebut 4 kali, ya. Ar-Rahim disebut 3 kali, Al-Ghafur disebut 2 kali. Sedangkan asma Allah yang lain, ini semua kan asma Allah ya Mbak Ibu ya. Al-Alim, Ar-Rahim, Al-Ghafur adalah asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan asma-asma yang lain, Hakim, Tawwab, Khabir, Basir, masing-masing disebutkan 1 kali. Ya, ini menunjukkan sekali lagi keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita perlu nurut aturan Allah yang ada, khususnya yang ada di surah ini. Nah, sekarang Rasul diulang berapa kali? Takarrara dzikru Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadis surah 6 marat. Kalau kata Rasul, ya, kalimat maksudnya. Ya, kalimat Rasul atau kata Rasul, ya, nama Rasul diulang 6 marat, 6 kali. Wahid minha bilafdin Nabi, yang 1 kali disebut dengan kata Nabi, ya. Wasadha bi lafdhi Rasul, sedangkan yang lainnya disebutkan dengan kata Rasul. Kenapa demikian? Mimma yadullu ala ulwi qudratihi. Disebut sekian kali itu kesimpulan ulama menunjukkan tingginya kedudukan Rasulullah SAW wa ta'kid haqahu, dan juga menunjukkan hak Rasulullah SAW. Haknya apa? Ya kalau Allah saja mengagungkan, maka apalagi hambanya, hamba Allah maksudnya, apalagi umatnya, ya maka sangat dianjurkan, sangat wajib untuk mengagungkan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Baik, ya. Sekarang kita masuk tafsir sekaligus tadabbur. Ya. Kalau Allah Ta'ala, nih mulai dari sub 1 ya Mbak Ibu ya. Tadi sub 1, subbab 1 ya, atau subtema satunya yang pertama adalah ta'atullah ta'ala war rasul, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini isinya ya. Dan juga apa? Ta'addub fi khitabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan ya, ta'addub ya, beradab, memperhatikan adab ya. Terhadap siapa? Fi khitabin Nabi, saat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari ayat 1 sampai 5. Yuk kita lihat satu persatu ya. Nih. Baik. Ada yang bisa membantu tadi Mbak Zulfana? Sedang tidak ada ya Mbak Zulfana ya? Baik, Mbak Zulfana ada? Ada, Gus. Makan ya, nanti kalau untuk membaca terjemahnya ya. Ya. Biar bervariasi lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Baik, jazakallahu khairan Mbak Zulfa. Suara saya terputus-putus enggak Ibu-ibu? Tidak, Gus, lancar. Oh, baik ya. Ya. Taat kepada Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini ada pertama ya. Jadi satu ayat ini ada yang kepada Allah dan juga ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. 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 Masih bisa lihat, masih bisa dilihat tulisan saya? Masih bisa. Oh, baik ya. Hadi baqah min al-adab al-khas fi muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam min qibalil mu'minin ala asasi tawqir wal ihtiram wa ta'zim. Ya, ini adalah ayat yang berbicara tentang adab ya. Saat apa? Satu, ya, adab kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengagungkan ya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi dalam rangka taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sabab nuzul ya, ada sabab nuzul. Ini hadisnya panjang ya. Sekarang ayo kita lihat terjemahannya ya. Ini riwayat dari Bukhari ya, sahih hadisnya, walaupun ada juga dari riwayat lain. Nah, Islam, Abdullah bin Zubair mengatakan kepadanya, suatu kelompok orang dari Bani Tamim datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Anak Marok min Bani Tamim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad bakar ya. Terus Abu Bakar berpendapat bin Abbas ya, ini kata tapi ya radhiyallahu anhu ya, ambil Al-Aqra bin Habis. Nah, gitu. Ya, kita lihat. Abu Bakar karena Al-Aqra bin Habis sebagai pemimpinnya. Ya, kan ada kelompok datang kepada Rasulullah SAW. Hanya tadi ada pemimpinnya. Maka pemimpin ya. Terus dia berpendapat Aqra bin Ma'bad saja yang sebagai pemimpin. Tapi ternyata ide Abu Bakar berbeda dengan pendapat Umar. Umar radhiyallahu anhu berkata, ya kalau menurut saya sih jangan Aqra bin Ma'bad gitu ya. Tidak. Tetapi yang lebih tepat ya dijadikan pemimpinnya adalah Al-Aqra bin Habis. Nah,
Ini beda pilihan pimpinan antara Abu Bakar dengan Umar untuk atau yang memimpin siapa? Rombongan dari Bani Tamim yang menghadap Rasulullah. Nah, terus setelah itu Abu Bakar berkata, engkau sebenarnya hanya ingin berbeda pendapat dengan saya. Ini kita lihat aslinya ya. Faqala Abu Bakar, ma aradta ilayya au illa khilafi. Faqala Umar, ma aradtu khilafak. Fatamaraya hatta irtafa'at aswataha. Fanazala fi dzalika qaulihi ta'ala. Nah, Abu Bakar kurang serak dengan pendapat Umar, ya. Maka Umar juga menjawab, enggak kok, saya enggak bermaksud begitu, wahai Abu Bakar. Maka keduanya lantas ya, perdebatan hingga intonasi suara mereka meninggi. Berkenaan dengan kejadian itu turunlah ayat ini sampai ayat 5. Ya. Ini, nah hati-hati Bu ya, saat memahami ayat ini, jangan berburuk sangka kepada keduanya. Kok keduanya sampai ribut kayak gitu ya. Nah, kita harus begitu. Nah, lagi seperti ini satu langsung ke beliau. Yang kedua sebut karena di Allah Subhanahu wa taala. Kan sahabat mereka. Ya, yang masalah beliau karena ini sama kita yang banyak pada dia surga Allah Subhanahu wa taala. Kita amalnya seberapa? Baik. Nah, yang kedua, ya, kalau melihat seperti ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu ada khilaf yang ditegor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegor keduanya ya. Keduanya juga sangat merespon Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini. Ada lagi yang melihat Ibnu melihatkan dari Hasan ya, pada hari raya kurban di antara para sahabat ada yang berkurbannya sebelum Rasulullah ya. Nah, biasanya kalau hari raya kurban memotong kurbannya kapan Ibu? Setelah sholat gitu kan. Nah, Rasulullah lantas menyebut untuk lagi kurbannya kembali ya. Nah, dari Nabi Rasul belum berkurban ya. Artinya belum waktunya kurban. Karena memang Rasul belum berkurban karena memang belum waktunya berkurban. Nah, ini sudah ada orang yang mendahului begitu. Ya, yang kedua adalah orang yang keutusan berkurban sebelum ada kejelasan ya kapan waktu kurbannya ya. Atau mungkin merasa ya tidak boleh sama Rasul gitu. Artinya ya ditegur oleh Allah dan Rasulnya ya, karena dulu atau mungkin sebelum Islam kurban Rasulnya dulu Rasul kurban. Ya, itulah takdimu baina yaday ilahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Ayat ketiga, ya, ada seorang laki-laki yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha. Nah, ini sama yang intinya. Maka turun ayat ini. Yang berikut ada beberapa orang yang mengajukan datangnya bulan ketika mereka berpuasa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari kalau tadi korban, ini ayat berikutnya adalah ya, tentang hitungan bulan Ramadan. Ya. Jadi memajukan bulan baru sehingga mereka berpuasa sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Maka ya jangan mendahului orang yang paling mulia yang paling tahu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, belum menentukan bulannya, nah, tapi mereka sudah mendahului, maka ditegur ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasul. Jadi ini ya itu tadi lewat pengingatkan. Kok jadi saya masih bagus ya? Halo? Masih Ustaz ya? Masih. Iya, yang paling bawah Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah. Oke, sebentar ya. Baik. Nampak Ibu? Nampak? Nah, ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Qatadah disampaikan pada Allah menurunkan ini dan itu, gitu ya. Nah, ada orang sekelompok orang mengatakan seperti itu, maka turunlah ayat ini, gitu ya. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Baik. Ya, kita mulai dari ayat 1, ya. Tadi asbab nuzul, sebab turun ya, Ibu. Yuk kita tadabburi dari ayat 1 ya ayyuhalladzina amanu. Tadi awal surah ya ayyuhalladzina amanu ya Ibu ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini ya. Selama ini ya, kalau kita mendengar ya ayyuhalladzina amanu, apa yang kita rasakan? Biasa-biasa atau ada sesuatu atau ya. Nah, contoh gampangnya saja Mbak Ibu ya. Nah, contoh gampangnya. Kalau misalnya kita dipanggil oleh kita ya, jadi salihah ya, ini pintar misalnya, yang sabar, yang punya sabar misalnya. Ya, kita pasti dengan kita. Nah, ini dari para ulama yaftatihu Allah Ta'ala di surah dan dari hadis. Ini adalah ya, Allah buka surat ini dengan panggilan rohani, dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nida al-atir ila qulub ibadi mu'minin. Allah membuka surat dengan panggilan orang beriman adalah panggilan kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala orang mukmin. Ya, karena apa? Alladzi yadullu ala rif'atihim inda rabbihim maqamatihim. Jadi ternyata panggilannya ayyuhalladzina amanu ini bagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ayo kita rasakan ini adalah motivasi dari Allah loh, agar kita senantiasa memperbaiki iman
memperbaiki akhlak, memperbaiki ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Juga apalagi ya dulu ala rifatihim, menunjukkan bahwa orang mukmin adalah tinggi di hadapan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini khususiyatihim duna man siwahu. Dan ternyata bukan hanya itu saja disebutkan di sini, karena orang mukmin memiliki kekhususan, keistimewaan dibanding dengan orang-orang yang lainnya, terutama orang yang tidak beriman. Nah, bahkan di annahum istajabu linida'il iman ta'i'in. Ya. Nah, yang ini nih tinggal kita tanyakan kepada diri kita, apakah kita seperti yang ditulis oleh mufasir ini atau tidak. Juga karena mereka langsung merespon, ya, merespon perintah Allah dan Rasulnya. Di annahum istajabu linida'il iman ta'i'in, merespon dengan penuh ketaatan. Wa wafau bimitsaqil fitrah, ya. Dan juga karena mereka menepati janji, ya, menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai mengakui bahwa Allah sebagai Rabb kita, sebagaimana di surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para sahabat, ya, para sahabat saat ada ayat yang turun dan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa reaksi mereka? Mereka merasakan, oh pasti ada yang dahsyat ini. Pasti ada sesuatu yang penting yang akan Allah perintahkan atau Allah larang. Begitu. Maka ketika turun ayat hijab, mereka buru-buru karena sudah tertata, teryakini dalam hatinya, sudah ada kesiapan dalam hatinya. Ya, maka mereka buru-buru pulang ke rumah, merobek apa kain-kain yang ada, dijadikan ya jilbab kalau bahasa kita, untuk kerudungan. Nah, ini karena apa? Karena hati mereka jadi istajabu lirida'il iman ta'iin. Mereka merespon seruan dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan. Begitu. Jadi udah nggak nanya-nanya kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok Allah merintah begini? Kenapa sih kok Allah melarang begini? Ya. Nah, mereka benar-benar siap dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini masih tentang keimanan, ya. Karena apa? Karena tolak ukur baik tidaknya amal kita adalah pada keimanan kita. Fa idza saluha saluhal jasad kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya baik, imannya baik, maka yang lain ikut baik. Baik, ya. Nah, sekarang masih ayat 1 ya, Mbak Ibu ya. Isi ayat ini adalah prinsip dasar, ya. Tamassalah hadhil ayah al-aslu al-awwal alladhi taqumu alaihi hayatul muslim. Ya. Jadi ada prinsip dasar pertama dan utama dalam seluruh kehidupan orang muslim, yaitu apa? Tidak mendahului dan tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata setelah ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Ayo kita siapkan hati kita. Nah, apa perintahnya? La tuqaddimu, larangannya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Nah, itu kan tadi ya. La tuqaddimu. Nah, mari kita lihat per ayatnya. Apa arti la tuqaddimu? Mufasir menjelaskan la tuqaddimu maknanya adalah la tata'ajjalu. Jangan kalian buru-buru, ya. Jangan kalian buru-buru sehingga mendahului. Dari sisi apa? Biqaulin, baik itu perkataan, au hukmin atau hukum, ya. Belum tahu tiba-tiba udah ngomong. Kadang-kadang gitu ya, ibu-ibu orang. Jadi isi artinya atau pikirannya belum ada, tapi lisannya sudah mendahului. Nah, ini tidak boleh. Ya, baik perkataan, au hukmin atau hukum, au qada'in, ya, atau keputusan, fi amrin, ma au fi'lin, ya, dalam perbuatan atau segala urusan, ya, qabla qada'illahi ta'ala. Sebelum ada ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya.
Nih, makanya saya terjemahkan perbuatan, mulai dari perkataan, hukum perbuatan dalam segala urusan, sebelum ada atau sebelum mengetahui hukum Allah dan Rasulnya. Maka jika kalian lakukan seperti itu, maka sangat besar kemungkinannya kalian memutuskan sesuatu perkara yang bukan hak kalian. Sekali lagi, kalau kita memutuskan sesuatu yang kita nggak tahu, ya, itu sangat mungkin kita jatuh pada melakukan sesuatu yang bukan hak kita. Ya. Farubbama taqduna bighairi haqqin. Sangat mungkin kalian memutuskan sesuatu yang bukan menjadi hak kalian. Baik. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Sudah ya, baina yadayillahi wa rasulih. Yaitu ya, di hadapan atau menurut Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang dikaitkan dengan takwa kepada Allah ternyata Mbak Ibu. Ya, penghujung ayat 1, wattaqullah, yakni fi taqaddum al-manhi anhu. Bertakwalah kepada Allah. Ya. Takwa, ya, takwa itu artinya apa Mbak Ibu dari sisi bahasa? Takwa itu dari sisi bahasa artinya ya, melindungi, waqayatan, menjaga diri. Nah, kalau kita ingin selamat dari apa? Ya, dari apapun lah ya. Ya, misalnya naik mobil, ya duduklah tempat yang aman. Ingin selamat naik motor, ya jalannya ya di sebelah kiri, pakai helm, dan seterusnya. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, hati-hatilah kalian jangan sampai memutuskan segala hal yang dilarang oleh Allah, yakni fitaqatum anhu. Ya. Jadi ternyata perlakuan, sikap yang merasa tahu padahal nggak tahu, merasa ngerti padahal nggak ngerti, kemudian memutuskan atau mengatakan atau bersikap, ya, itu terkait langsung dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Allah tutup ayat ini dengan innallaha sami'un. Sungguhnya Allah sami', Maha mendengar. Dengar apa? Ya, mendengar perkataan kalian. Ya. Karena tadi dikaitkan dengan ngomong dulu padahal belum tahu. Maka Allah jelasin. Allah dengar loh ya perkataan kalian. Liqaulikum alimun. Ya, tahu apa kalian bifi'alikum. Ya, perbuatan kalian. Karena kalian memutuskan sesuatu yang belum tahu hukumnya. Melakukan sesuatu yang ternyata nggak dilakukan oleh Rasul. Ya, begitu. Baik. Nah, ini poin pentingnya ajaran tentang adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW dalam perbuatan dan percakapan. Larangan mendahului Allah dan Rasulnya dalam menentukan hukum. Tujuannya adalah agar keputusan mereka tidak menyalahi syariat Islam sehingga menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Ya. Nah, ini terkait dengan sebuah kejadian atau sebuah peristiwa atau sebuah hal ya, Ibu. Ya, ada hadis suatu saat, ini hadisnya Ibu ya. Ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal. Waktu itu saat itu masih pengembangan dakwah di beberapa kota atau daerah. Mu'adz bin Jabal saat itu diutus ke negeri Yaman. Nah, kalau sudah diutus ke negeri Yaman kan komunikasi bahasa Ibu ya. Dan ada HP, ada internet, ada segala macam teknologi yang Yaman itu udah lebih jauh ya. Nah, itu komunikasi Rasulullah SAW. Ya. Nah, kalau Rasulullah SAW pengen mengetahui ya, bagaimana nanti menghadapi permasalahan yang ada di negeri Yaman. Wahai Mu'adz, maka Rasulullah SAW bertanya. Ya. Nih, pertanyaannya bima tahkum. Gitu ya. Bima tahkum ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, gampangnya gini Ibu, kalau nanti di sana kan jauh dari Rasul, terus problema masyarakat juga banyak. Terus kamu akan memutuskan hal itu dengan apa? Maka jawab Mu'adz, bi kitabillahi ta'ala. Ya. Dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi bertanya lagi, nah kalau misalnya kamu belum nemu secara tekstual, kan sangat mungkin Ibu ya, jauh dari Rasul, nah ini kok aku belum nemu misalnya. Ya, di Al-Quran belum nemu, maka Rasul tanya lagi. Ya, fa'ilam tajid, kalau kamu nggak nemu wahai Mu'adz, ya, jika kamu tidak menjumpai dalam kitab Allah, ya, bagaimana wahai Mu'adz? Maka jawab Mu'adz apa? Nih, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan sunnah Rasulullah SAW, yakni dengan hadis Rasulullah SAW.
Lah, kalau ternyata kamu juga belum menemu lagi, mungkin karena lupa dan sebagainya, atau memang belum kamu temukan, fa illam tajid, qala ajtahidu bi ra'yi, ya. Maka aku akan istihad dengan pikiranku. Jadi jangan salah tangkap juga Ibu, ya. Ini istihad ini juga tentunya tetap harus bermuara kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Bukan murni pikiran sendiri yang sesuai dengan kemauan sendiri, bukan maksudnya, ya. Maka dengan 3 jawaban Mu'adz, dengan kitab Allah, dengan dengan sunnah Rasulullah SAW, ya, kemudian dengan istihad, ya, dengan pikiran tapi tidak keluar dari kitab Allah dan Rasulnya, maka ya, bagaimana sikap Rasul? Fadoroba, ya, fadoroba fi sadrihi wa qala alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima yarda Rasulullah. Maka ya, ini sikap Rasul, ya. Setelah mendengar jawaban dengan sikap Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulnya dan apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ini contoh sikap yang benar, ya, saat menghadapi problema yang ada di umatnya. Baik, ya. Ini ayat-ayat lain yang menunjukkan betapa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, ya. Mereka tidak beriman hingga bertahkim kepada Nabi Muhammad, ya. Keharusan untuk berhukum sesuai dengan hukum Allah dan Rasulnya, ya. Dan itu dilakukan nggak berat, nggak merasa kok berat banget sih, enggak. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka, ya, terhadap putusan yang Allah berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Nah, jadi di antara yang diingatkan oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu. Ini penting, Ibu, ya. Ya, ternyata hal seperti ini sangat 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 mempengaruhi kondisi keimanan kita, ya. Ini juga wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yang perempuan, Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, maka ya nggak boleh ada lagi bagi mereka pilihan. Ya udah, kalau Allah sudah bilang begitu, ya aku akan ikut, ya, tadi ya, dengan senang hati dan tidak berat hati. Baik. Ya, itulah baru ayat pertama. Baik, Mbak Ibu, Mbak Zulfa, masih ada waktukah atau sudah habis? Masih ada waktu 15 menit lagi, Us. Oh, baik, kita lanjut ya. Ya, silakan. Ayat yang kedua sekarang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya, monggo Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. Nah, ya. Ini lanjut ke adab kepada siapa? Adab berbicara kepada Rasulullah. Insya Allah, ya, karena agungnya Rasulullah SAW, maka Allah ajari kita, ya, Allah ajari kita, ya, bagaimana berbicara dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin pertanyaannya, lah itu kan Rasul sudah meninggal, gimana ya? Nah, Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya, ada ulama yang mengatakan kemuliaan Rasul saat meninggal sama kemuliaannya dengan saat beliau masih hidup, gitu, ya. Nah, ini pun menunjukkan, ya, kalau sekarang kita sudah nggak bisa berbicara dengan Rasul, ya, berarti sisi berikutnya, pelajaran berikutnya adalah kita menghormati ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Ini adalah yang saya kasih warna merah. Ini adab pertama ya, Mbak Ibu. La tarfa'u, janganlah kalian meninggikan suaramu. Terus wala tajharu lahu, ini adab yang ketiga menurut para ulama ya. Yang terjemahnya, janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras ya. Baik, mari kita lihat. Nah, ada sabab nuzul juga, Mbak Ibu. Ya. Akhraj Ibnu Jarir an Qatadah qala kanu yasharuna lahu bil kalam yarfauna aswatahum. Ya. Mereka saling ribut meninggikan suara, maka turunlah la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara. Riwayat kedua, nah ini, Mbak Ibu, menarik ini. Sahabat ini ya, namanya Ja'a fi riwayatin anna Thabit bin Qais bin Syammas. Ya, ini menarik nih Mbak Ibu cerita ini. Ada sahabat namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Apa ini ya? Kana fi udhunihi waqr. Ada gangguan di pendengarannya. Kalau orang ada gangguan di pendengarannya biasanya gimana, Mbak Ibu? Suaranya jadi kenceng kan? Suaranya jadi tinggi kan? Nah, begitu juga beliau. Wakana jahuri as-saut, ya. Suaranya tinggi. Wakana idza kallama insanan, ya, jahar bisautihi, suaranya tinggi, kenceng, suaranya keras. Heeh. Farubbama kana yukallimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sangat mungkin saat berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suaranya tetap kencang. Kayak ta'adza bisautihi. Maka Rasulullah SAW ya, sangat mungkin merasa terganggu dengan suaranya dan turunlah ayat ini. Ya. Ini belum ending ya ceritanya, nanti ada lanjutannya tentang Sabit bin Qais. Ya. Bagaimana reaksi beliau ya, terhadap ayat yang turun ini. Baik, jadi sebab turun pertama, para sahabat di antaranya yang saling meninggikan suara. Yang kedua, menunjuk salah satu di antara nama sahabat, yaitu Sabit bin Qais karena suaranya tinggi. Kenapa suaranya tinggi? Ya, karena pendengarannya ada gangguan. Yang ketiga, nah ini ya, Mbak Ibu. Belum saya terjemahin ya ini ya. Bahkan Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu, ini masih lanjutan tadi ya. Lanjutan cerita Sabit bin Qais ya. Rafi'us saut, suaranya tinggi memang ya. Terus Sabit bin Qais ya, qala berkata, ana alladzi kuntu arfa'u sauti ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat turun ayat ini yang artinya wahai orang-orang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sabit bin Qais merasa, waduh, ini jangan-jangan aku ini ya. Jangan-jangan yang disebut oleh Allah adalah saya. Karena saya adalah yang bersuara tinggi. Analladzi kuntu arfa'u sauti ala Rasulillah. Eh, akulah yang tinggi suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Maka dia bilang, ana min ahlin nar, habata amali. Ya, kalau begitu, aku termasuk ahli nar dong. Habito amali, dan amalku juga hilang dong. Wajala safi ahlihi hazinan. Ya, sampai disebutkan di riwayat lain menangis beliau. Menangis beliau, fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, saking sedihnya menangis, ada sebagian riwayat lagi menyebutkan ya, di jalan nangis, kemudian disamperin sama temannya, kemudian ditemukan kepada Rasulullah SAW. Nah, di sini fantolaka ba'dul qaum ilaihi faqalu lahu tafaqadaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan kamu loh. Kamu lama gak muncul ke hadapan Rasul. Ya, malakah? Qala. Ada apa sih? Tabit ditanya temannya. Analladzi arfa'u sauti fawqa sautin Nabi. Karena aku malu, takut. Dan karena suara saya tinggi di hadapan Rasulullah SAW. Jangan-jangan itu, ayat itu ditujukan kepada aku. Nah, wajaralahu bil qaul habitu amali ana min ahli nar. Dan saya termasuk ahli neraka, jangan-jangan.
Maka fa'atau Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbaruhu bima qala. Maka mereka menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan berkata, menceritakan keadaan tadi. Rasul, kurang lebih gitu ya. Aku tadi ketemu siapa? Sabit bin Qais. Ini Ibu ya. Sabit, kursor saya kelihatan nggak? Sabit bin Qais bin Syammas ya. Ngapain dia nangis ya Rasul? Kenapa nangis? Dia sedih. Kenapa sedih? Iya, karena suara dia tinggi, ya khawatir kalau dia min ahlina, amalnya hilang semuanya, kemudian dia masuk neraka. Dia malu ya Rasul. Maka jawab Rasul apa, Mbak Ibu? La, bal huwa min ahlil jannah. Enggak, bukan ke dia ini, ya, karena dia memang ada halangan di pendengarannya. Bal huwa min ahlil jannah. Kabarkan kepada dia bahwa Sabit bin Qais adalah ahlul jannah. Ya. Qala Anas radhiyallahu anhu fakunna narahu yamsi baina adhurina. Nah, setelah itu ya kita jalan bareng-bareng lah. Wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Nah, kami yakin bahwa beliau adalah ahlul jannah. Nah, dari sini cerita sini gimana kesimpulannya, Mbak Ibu? Betapa sahabat saat itu ketika ada ayat turun langsung koreksi dirinya sendiri. Ya, ini seperti Sabit bin Qais. Waduh, kayaknya aku nih karena suaraku tinggi. Terus apa yang dilakukan? Langsung merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedih, menangis, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru rasa rasa apa pengakuannya, merasa rendah hatinya di hadapan Allah, merendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menjadi poin baik di hadapan Allah dan Rasulnya. Dan bahkan di sini dikabarkan la bal huwa min ahlil jannah. Begitu. Ya. Jadi kampanye yang ditegur banyak orang, ya, nah, tapi dia merasa yang salah dirinya. Ini saking apa? Saking dalamnya koreksi seseorang, ya, autokritik terhadap dirinya. Nggak sebaliknya. Sebenarnya yang dituju dia, tapi bukan aku yang lakuin, ya, yang lain juga, nggak begitu malahan ya. Nah, baik, ini koreksi juga ya, Mbak Ibu, kepada kita semuanya. Baik. Apa ada berikutnya ya kepada Rasul? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, janganlah kamu meninggikan suara di atas volume. Kalau ini volume lebih pada volume ya Mbak Ibu ya. Di atas volume suaranya Rasulullah. Yakni idza kallamtumuhu, saat kalian berbicara dengan beliau, fala tarfa'u aswatakum fawqa sautihi. Jangan kalian tinggikan suara kalian di atas suara beliau. Nih, latar fa'u ya. Idza kalamtum, saat kalian berbicara dengan Rasulullah, fala tarfa'u, janganlah kalian meninggikan suaranya. Fauqa sautihi, di atas suara beliau. Rendahkan suara beliau, rendahkan suara kita dibanding dengan suara beliau. Jadi ini dari sisi volumenya, ya. Nah, ada di sisi lain, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'. Idza najaitumuhu, saat engkau ya sowan matur ya menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tubalighu bihi al-jahra ad-dair bainakum. Ya, saat engkau menghadap mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian tinggikan ya suara seperti kalian lakukan di antara kalian. Tapi bal ij'alu aswatakum ahfad min sautihi. Ya, hendaklah kalian rendahkan suara kalian lebih rendah dari suara beliau. Nah, ini sebagian ulama, kenapa kok ada dua adab yang agak berbeda, yang mirip tapi sama, ya. Sebagian mufassir menjelaskan, kalau yang pertama latar ini kaitannya dengan volume, sedangkan yang kedua ini ada unsur dari sisi isi. Ya jangan kasar kalau berbicara kepada Rasul seperti kalian ngobrol sama teman kalian, jangan. Nih, kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kerasnya ya di antara kalian. Jangan lakukan itu. Kalau
menghadap Rasul, ya, bahasanya diatur, jangan sampai ada bahasa kasar kayak seperti yang kalian lakukan sama teman kalian. Juga ya dari sisi suara volumenya jangan lebih tinggi dari volume suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adab 3 dan adab 2 dan 3. Ya, kalau Ibnu Abbas, lama nazala qaulihi ta'ala la tarfa'u aswatakum, ya, ta'ala Abu Bakar. Masya Allah nih, Pak Ibu. Ini pelajaran bagus juga berikutnya. Kalau tadi cerita siapa? Yang otokritiknya bagus tadi, Sabit bin Qais ya. Nah, sekarang ada lagi Abu Bakar. Setelah turun ayat tersebut, nih, ya, Abu Bakar bersumpah, halafa, ya. Abu Bakar bersumpah, Mbak Ibu. Apa sumpahnya? Allah yukallima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ka akhis sirar ay hamsan. Beliau bersumpah, apa sumpahnya? Tidak akan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan suara rendah atau berbisik ay hamsan. Ya. Nah, sekali lagi ya, ini sosok yang perlu kita jadikan contoh bagi kita juga. Betapa ya kepekaan para sahabat, kepekaan sahabat Rasul ya terkait dengan perintah Allah dan Rasulnya. Begitu ada ayat turun langsung bersumpah, Mbak Ibu. Ya. Nah, bersumpah untuk apa? Untuk melaksanakan ayat tersebut. Kan ayatnya la tarfa'u aswatakum. Jangan kalian meninggikan suara. Maka Abu Bakar bersumpah, ya Allah, ya udah kalau gitu aku nggak akan lagi meninggikan suara saya di hadapan Rasul, dan aku akan berbicara dengan suara yang rendah atau berbisik. Nah ternyata, nah ini pelajaran berikutnya juga, ternyata ya, karena sikap Abu Bakar yang sangat baik dan siap serta lapang hati untuk, bahkan bukan hanya lapang hati, dengan senang hati, dengan penuh taklim ya, kepada Rasulullah SAW dan ketaatan kepada Allah, maka Allah juga sangat menghargainya. Apa? Ya? Nah, yang Allah kabarkan. Maka fa'anzalallahu ta'ala, maka turunlah kalimat berikutnya, ayat berikutnya tentang respon Abu Bakar tadi. Itu apa? Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa. Ulaika ladzina tahanallahu qulubahum littaqwa. Begitu. Ya. Nih. Ya Ya. ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Ini adab yang kedua, ya. Hadza adabun tsanin adaballahu ta'ala bihal mu'minin, adab mahmud ma'akulin nas. Bukan hanya adab kepada Rasul, tapi juga adab kepada sesama. Ma'akulin nas. Ya. Baik. Nih. Mungkin Ustazah, kita sudah di menjelang jam 1 siang. Oh, baik, Mau baik, baik. Iya. Sebenarnya eh, gimana kalau untuk saya selesaikan 2 ayat lagi biar selesai tema 1 ya, Mbak ya? Sebentar, saya percepat ya. boleh Ustazah, baik. Iya, biar tema 1 Hmm, selesai. siap. Nah, Apa tahu nih. Ustazah? Baik, tadi sudah ya lata syaru. Ya, nah, itu adab yang ketiga. Sekarang mana tadi? Ini adab yang ketiga. Saat kalian berbicara kepada Rasulullah SAW, bersikaplah dengan baik dan tenang, penuh hormat, tidak seperti yang kalian lakukan terhadap sesama kalian. Dan janganlah panggil ya Muhammad kayak sekelompok orang tadi yang memanggil di balik kamar-kamar Rasulullah, tapi panggillah ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya, ini adab yang ketiga. Ya, baik. Kenapa demikian? Ya, sebab pada hadis ini sungguh seorang hamba berbicara dengan satu perkataan yang mengundang keridhaan Allah. Ya, namun dia tidak menganggapnya penting, tapi dengan perkataan itu Allah menaikkan beberapa derajatnya. Nah, ini Ibu. Ya. Tapi sebaliknya ada orang yang ngomong satu perkataan dan dia nggak nyadar, ya, menganggapnya nggak penting,
tapi ternyata dia terjungkal dengan kalimat itu ke neraka. Artinya betapa pentingnya sebuah kalimat atau perkataan yang mungkin kita nggak ngeh. Sangat mungkin dari perkataan itu orang menjadi mulia, dan sebaliknya sangat mungkin dari perkataan itu orang menjadi masuk neraka. Ya, baik, ini ayat yang menguatkannya. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul ya di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu yang lainnya. Sebab Rasul itu tidak sepadan dengan siapapun di antara kalian, maka jangan panggil seperti kalian manggil sesamanya. Nah, tadi ya, ayat berikutnya, antah bato a'malukum wa antum la tasyurun. Sebab kalau kalian lakukan seperti itu, ya, meninggikan suara dan isinya juga kasar terhadap Rasul, sangat mungkin ya tahbatu amalukum, amal kalian jadi hilang semuanya, terhapus dan kalian nggak menyadari ya. Nah, ini makanya atau bahkan diartikan menyebabkan kekufuran. Nah, ini sangat mungkin amalnya hilang, bahkan naudzubillah kalau sampai kekufuran sementara orang tersebut tidak menyadari. Baik ya, ini Mbak Ibu, kemuliaan Rasulullah SAW ya setelah wafat seperti kemuliaan beliau saat hidup nih, kata Qadhi Abu Bakar. Kemuliaan Nabi ya seperti kemuliaan beliau saat hidup, dan kata-kata beliau setelah wafatnya seperti saat didengarnya. Jika perkataan beliau dibacakan, maka wajib bagi yang hadir untuk tidak meninggikan suaranya sebagaimana saat dalam majelis beliau. Nah ini Bu, kalau ada hadis Rasulullah SAW dibacakan, jangan kita ribut sendiri, teriak sendiri ya. Ini kemuliaan Rasul setelah wafat seperti kemuliaan beliau saat hidup. Tadi kan saya bilang, lah Rasul kan sudah nggak ada. Nah ini beliau menjelaskan saat hadis itu dibaca, maka kita juga nggak boleh meninggikan suara. Ya, Allah telah mengingatkan sejak beberapa tahun yang lalu, ya, dengan tadi sabda firman Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ayat ketiga, innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Ya, Sesungguhnya monggo Mbak dibaca orang-orang dikit lagi. ya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Allah, di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Ya, tadi seantara buktinya siapa? Abu Bakar, ya. Kemudian siapa? Qais, ya. Nah, nih, Sabit bin Qais, ya, sambil menangis saat itu lewatlah Asim. Tadi sudah ya ceritakan ya. Ternyata apakah Rasul bersabda, apakah engkau rela hidup dengan penuh ridho dan terpuji, syahid masuk surga? Seperti itu, ya. Insya Allah. Dan kisah kedua siapa Ibu? Abu Bakar. Nah, itu dihargai oleh Allah. Nah, baik, yaghudduna aswatahum, ya, merendahkan suara, imtahanallahu qulubahum. Jadi kedua contoh orang tersebut ya, Sabit bin Qais dengan Abu Bakar ya adalah di antara sosok yang ya diuji sekaligus karena responnya bagus maka Allah sucikan gitu. Ulaika ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, ini ya. Yakni Allah sucikan dari setiap kotoran dan menjadikan hatinya dipenuhi rasa takut kepada Allah dan ketakwaan. Ya. Sabit bin Qais dengan Abu Bakar. Balasan lagi apa? Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Balasan mereka adalah ampunan dari dosanya dan balasan agung yaitu surga. Yang keempat, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Nabi Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, tadi di sebab nuzul yang pertama ya, Mbak Ibu ya, sekelompok orang mendatangi Rasulullah terus memanggil ya Muhammad gitu. Nah, Allah kecam di sini aktsaruhum la yaqilun. Mereka enggak mengoptimalkan pertimbangan akalnya. Kalau kasarnya ya bodoh gitu ya. Nah, Allah kecam seperti itu karena tidak beradab. Bahkan ini dalam hadis ya. Disebutkan mereka mendatangi Rasulullah SAW ya. Terus mereka mengatakan, "Ya Muhammad, inna hamdi lazain wa inna dzami lasyain." Wahai Muhammad, sungguhnya pujianku tuh bagus loh. Dan celaanku juga tajam. Maka Rasulullah SAW keluar menunya seraya berkata,
ya. Faqala dzalikumullah, kalau yang begitulah, ya, jangan begitu dong, celakalah engkau. Ya, yang itu, yang kayak gitu tuh, yang sanjungannya bagus, celaknya tajam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Nilai yakilun terakhir di ayat ini, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, harusnya sabar dulu lah, jangan teriak-teriak dari luar. Kalau saja mereka sabar menunggu hingga Rasulullah SAW keluar, maka lakana khairan lahum, maka itu akan lebih baik. Apa maksudnya? Membawa kebaikan. Masalah ini kebaikan ya, Ibu ya, dunia dan akhirat. Karena apa? Karena telah memenuhi adab terhadap Rasul, ya, dan karena beliau adalah berhak untuk dimuliakan dan diagungkan. Maka wallahu ghafurur rahim. Kalimat tersebut bermakna anjuran agar hamba segera bertaubat kepada Allah. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini pelajaran pentingnya dari subbab 1 sampai 5. Satu, ya. Wujubu taatillah, wajibnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maaf ya kalau nulisnya tipu ini ya. Dan mendahulukan Al-Quran dan hadis dalam memutuskan perkara. Ini satu. Ya. Tadi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Yang kedua, ta'limul Arab. Ya. Pengajaran juga Allah kepada orang Arab dan kepada kita. Agar berakhlak yang baik dan beradab kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tiga, perintah untuk bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, adab kepada Allah dengan taat kepadanya, adab kepada Rasul, tidak mendahulunya, tidak meninggikan volume suaranya, baik dan sopan isi perkataannya. Kelima, celaan terhadap orang yang tidak mengagungkan Rasulullah SAW. Ya. Nah, termasuk kita sekarang ya Mbak Ibu, ada acaranya, kalau dibacakan hadis kita, jangan meninggikan suara, apalagi kritik hadis Rasulullah SAW, padahal hadisnya sahih. Ya. Kecuali kalau hadis-hadis yang nggak sesuai dengan mungkin hadis palsu, nah itu beda lagi ya. Yang keenam ini ya hurmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam maitan kahurmati hayyan. Kemuliaan Rasul setelah wafat sama dengan kemuliaan beliau saat hidup. Inilah kandungan pertama, subbab pertama dari ayat 1 sampai 5 yang intinya adalah ya, ketaatan kepada Allah, kemudian adab kepada Allah dan Rasulnya, yang itu ternyata sangat terkait dengan kualitas ketakwaan seseorang. Baik, ini saja yang bisa kita kaji hari ini. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, tentunya dari saya sendiri. Allah lah yang Maha sempurna. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Amirah. Untuk materinya hari ini ya. Ini materi pertama kita terkait Quran Surah Al-Hujurat. Moga-moga Mbak Ibu semuanya bisa kita pelajari bersama ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang tadi sudah disampaikan Ustazah Amirah. Izin Ustazah, ini ada satu pertanyaan di kolom chat. Izin saya bacakan sebentar ya Ustazah. Mohon Ye. izin waktunya Ustazah sebentar. Apa-apa? Ya, Ya. Ustazah mau izin bertanya, kalau membaca tahiyat akhir dalam sholat, apakah kita pakai halo. sayyidina atau tidak? Membaca apa, Mbak? Membaca tahiyat akhir di Oh dalam iya. sholat, Mm-mm. apakah kita pakai sayyidina atau tidak? Iya, baik. Contohnya Mm-mm. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli Allahumma sholli ala ala sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. Iya. Sudah? Tafadhol Ustazah. Tuh. Ya, baik. Jazakillah khairan pertanyaannya. Ya. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahwa membaca salawat di dalam tahiyat adalah sesuatu yang harus kita baca, harus kita laksanakan. Hanya saja bab tadi ya, menyebut dengan sayyidina atau tidak. Ini memang ada perbedaan pendapat. Ya. Ada yang mengatakan nggak perlu pakai sayyidina. Tapi ada yang mengatakan sayyidina ini adalah bentuk takdim kita memanggil ya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata sayyidina ini ya bagi yang mengatakan boleh itu menurut mereka khususnya pendapatnya Imam Syafi'i tidak membatalkan sholat dan ini bentuk pengagungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Baik. ya ini bagi yang mengatakan memang ada
perbedaan pendapat dalam bab fikih hal ini. Nah, bagi yang mengatakan nggak usah pakai Sayyidina, ya, karena memang ajaran dari atau contoh dari Rasulullah SAW nggak pakai Sayyidina ini karena tawaduknya Rasulullah SAW. Nah, menurut mereka ya nggak usah kita tambahin sendiri. Ini bagi yang mengatakan tidak perlu Sayyidina. Tapi bagi yang mengatakan perlu Sayyidina, ini bentuk takdim saya. Ya, takdim kita kepada junjungan Rasulullah SAW. Ya, dan ini tidak membatalkan sholat. Begitu menurut yang membolehkan. Allahu a'lam. Jazakillah khair Ustazah. Mohon Ya, izin Ustazah, ini ada satu pertanyaan di ya. Japri ke saya. Izin saya bacakan ya Ustazah. Mbak Halo? Ibu mohon maaf, ini untuk yang terakhir ya Mbak Ibu semuanya ya. Pertanyaan terakhirnya adalah, apabila kita mengikuti komunitas olahraga, tetapi teman muslimah ada yang mengenakan pakaian ketat, bagaimana solusi kita, adab kita sebagai seorang muslimah? Apakah keluar saja dari komunitas tersebut mencari kegiatan olahraga lain? Karena kalau menasehati khawatir tersinggung atau menimbulkan perdebatan. Nah, pakaian ketat yang dimaksud adalah agak menunjukkan lekuk tubuh, Ustazah, sehingga kadang suka risih kalau mau melihat. Nah, tafadhol Ustazah, enaknya bagaimana? Baik. Jazakillah khairan. Pertanyaan yang kedua. Ini terkait bagaimana sikap kita ya, bagaimana kita merespon lingkungan kita. Salah satunya yang beliau ceritakan adalah jika ada seseorang, khususnya muslimah yang kurang memenuhi bukan hanya adab ya, memenuhi syariat Allah yang berupa pakaian, gitu kan? Mm-mm. Ini mungkin juga terkait dengan eh, bukan hanya terkait dengan pakaian, tapi juga terkait dengan hukum-hukum yang lain. Jadi begini. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Prinsipnya begini. Jika kita mampu, ya, jika kita mampu, maka sebaiknya, ya, jika kita bertahan, yang pertama dulu, ya, jika kita mampu dan punya ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan dan memahamkan. Itu. Nah, hanya saja kalau dalam bahasa Al-Quran itu bil hikmah, ya, bil hikmah dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat posisi kita sebagai apa? Sebagai teman adik usia atau adik kelas atau kakak atau senior atau junior kalau istilahnya ya. Atau teman akrab. Nah, silahkan pilih ya kata-kata atau sikap yang pas terhadap teman kita ini. Tapi intinya kan begini dalam hadis. Ya, idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jika di antara kalian melihat kemungkaran, ya, maka ya falyughayyirhu, hendaklah dia merubahnya. Bukan orang lain, ya hendaknya kita yang tahu. Nah, hanya saja ya, ini perlu ada Allah Rasul tawarkan beberapa opsi. Ya. Falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia berusaha mengingatkannya dengan kekuasaannya. Fa ilam yastati, kalau nggak bisa ya, fabilisanihi dengan kata-katanya, ya. Mungkin dengan nge-share apa di grupnya atau japri cerita tentang ini ya, kisah ini itu, kisah tentang keteguhan seorang misalnya dan sebagainya ya. Ilamnya sati fabiqolbihi. Nah, ini yang ketiga. Jika nggak bisa ya, kita sudah mengingatkan nggak bisa atau nggak berubah atau dan lain sebagainya, maka ya Rasul masih memberikan opsi berikut. Fa ilam yasati fabiqolbihi. Kalau nggak bisa juga ya, maka hendaknya hati kita yang ingkar. Walaupun itu ad'aful iman, selemah-lemahnya iman. Jadi kasus tadi atau hal tadi satu, apakah kita sudah mengingatkannya atau belum? Dua, apakah kita mengingatkannya dengan cara yang tepat atau belum? Kalau belum, silahkan dicoba dulu, dilakukan dulu sebaik mungkin. Karena memang itu perintah Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tadi hadis yang tadi ya, idza ra'a hukum itu ro'a itu siapapun yang melihat, nggak harus gurunya, nggak harus orang tuanya yang menegur, siapapun yang melihat. Nah, kalau kita melihat berarti kan Allah tunjukin ke kita
Jadi ya, misalnya dengan bercandaan, kalau pakai yang longgar lebih cakep loh misalnya. Pakai model yang ini lebih bagus loh gitu. Lebih kelihatan langsing loh misalnya. Ya. Juga lebih enak kok kena angin gitu. Ya. Intinya satu, apakah itu sudah kita lakukan atau belum? Kalau belum, ya silahkan dicoba dulu dengan sebaik mungkin. Ini kalau usulan saya ya, jangan keluar dulu. Ya. Kecuali kalau ternyata, ya jadi tadi ya Ibu ya, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, ya, nah, maka lakukan dulu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ya, sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya. Kalau ternyata tidak ada perubahan dan kita sudah maksimal, maka yang kita harus tetap ingkar, tapi hati kita yang ingkar, walaupun itu selemah-lemah iman. Nah, yang ketiga berikut adalah ini, keberadaan kita di tempat itu, ya, eh, bermanfaat bagi kita atau membahayakan kita. Ya. Memang bagusnya kitalah yang ya, yu'athirun wala yata'atharun. Kitalah yang memberikan pengaruh, bukan kita yang terpengaruh. Kitalah yang mengalirkan kebaikan, bukan kita yang kehilangan kebaikan. Gitu. Yahtalitun walakin yatamayazun. Ini bahasa dakwahnya ya Pak Ibu ya. Yahtalitun walakin yatamayazun. Tetap bergaul kepada merah, putih, hitam, hijau dan sebagainya, model macam-macam, ya. Tetap bergaul tapi ya tamayazun, tetap saja dia emas, tetap saja dia berkilau. Gitu, ya. Jika itu masih bisa dilakukan, maka ya menurut saya, jika kebaikan kita masih ada di situ, ya mungkin kita nggak ada tambahan baik, tapi kebaikan kita menular kepada mereka. Ya, silakan nanti di listing ya, di apa ya, dipikir apakah kebaikan saya menular ke mereka ya atau tidak. Jika mungkin masih ada, ya maka saran saya belum saatnya keluar dari kelompok tersebut. Tapi kalau saya juga nggak memberikan efek positif, bahkan saya pun juga khawatir positif saya terkikis, nah baru ya. Nah, kalau begitu ya apa manfaatnya? Gitu. Ya. Begitu singkatnya Mbak Nia. Ya, Pak Sada. Jazakillah khair Ustaz atas penyampaian jawaban. Sebenarnya itu tadi pertanyaan nggak cuman buat yang nanya kayaknya. Saya juga ada momen-momen di mana saya juga mengalami hal yang demikian kan. Mau ke kanan salah, mau ke kiri salah. Itu menurut saya sih. Jadi Iya. kadang kayak agak ragu-ragu ini baiknya kayak mana gitu kan. Hmm. Baik, Ustazah izin Iya, iya. kita boleh akhiri dulu kajian kita di siang hari ini. Mohon izin Ustazah untuk dipimpin doa penutup kajian kita kali ini. Oh, baik. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan hati kita mengharap ridho hidayah dan inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal yang tidak seberapa kita lakukan menjadikan Allah ridho, menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir nanti. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا وإلهنا ولك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا وتنفع المؤمنين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين
وفي غزة وفي السودان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustazah Namira atas materinya hari ini. Iya, Ah, Ki. Baik Mbak Ibu semuanya, mohon izin dari kami panitia, mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan dan juga sekiranya ada kekurangan di kajian kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma astaghfiruka wa wa atubu bihamdika ilaik.